Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Hari ke-25 tepat di malam Jumat, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu untuk membahas mengenai kejadian kemunculan Ranti. Tentu saja topik ini menjadi pembahasan yang sangat hangat. "Maya, apa yang kamu lihat di kejadian kemarin?" tanya Badri pada Maya. "Ranti, Mas. Ranti ingin mengambil Evan. Dia muncul tepat di kamar mandi dan di kamar Evan. Aku melihat sisi kemarahan dalam diri Ranti hingga saat ini," jelas Maya pada Badri. Mbah Uti hanya menyimak penjelasan dari Maya, begitu juga dengan Abah. Keduanya tampak membisu ketika Maya menjelaskan mengenai kemunculan Ranti yang menjadi sebuah momok menakutkan di rumahnya. "Aku hanya perlu mengetahui ketika kematian Ranti, Mbah Uti sama Abah Salim adalah orang pertama yang menemukannya, sedangkan aku bersama Mas Agung. Mengapa wajah Ranti sangat hancur berantakan?" tanya Maya saat itu. "Kamu gak perlu tahu detailnya. Intinya dia terjatuh lalu wajahnya menabrak pinggiran sumur. Darahnya mengalir deras," jelas Mbak Uti saat itu. "Berarti kematian Ranti bukan karena stroke kan?" tanya Maya. "Mengapa kalian memperdebatkan kematian Ranti?" tanya Abah. "Bukannya begitu, Bah. Aku hanya..." "Tutup mulutmu, Maya. Kamu telah merendahkan Mbah Uti sebagai mertuamu sendiri," ucap Abah. "Merendahkan? Merendahkan bagaimana, Bah?" tanya Maya. "Mah, sudahlah," ucap Agung. "Tunggu, Pah. Aku ingin mengetahui argumen dari Mbah Uti dan Abah. Setelah itu aku akan diam. Apa maksudnya merendahkan?" "Kamu benar-benar mantu yang kurang ajar," ucap Mbak Uti. "Bah, Maya hanya..." "Kamu salah milih istri, Gung," ucap Mbak Uti dengan kesal. Dada Maya seperti tertusuk puluhan pisau. Dengan seketika raut wajah Maya berubah menjadi merah dan penuh dengan amarah. "Maksud Mbah aku ini istri kurang ajar?" tanya Maya. "Udah, kita gak perlu berulang-ulang membuat keributan yang sama. Tolong jelaskan, Bah, mengenai kematian Ranti." Badri berhasil menenangkan keadaan. Tampaknya Mbah Uti sudah tidak nyaman lagi dengan kelakuan buruk Maya baik terhadapnya maupun kepada Abah. "Aku akan menjelaskan mengenai Nyatus Dina. Apakah kalian tahu tentang Nyatus Dina?" tanya Abah pada mereka semua. "Maksudnya 100 hari setelah kematian Ranti?" tanya Badri. "Bukan. Akan tetapi sebelum Ranti meninggal, ia bergumam, 'Aku akan membuktikan di hari ke-100. Begitu kira-kira," jelas Abah pada mereka semua. Musyawarah keluarga berada di puncaknya ketika Agung mengemukakan pendapat. "Itu artinya Ranti akan menunjuk kebenaran dari misteri kematiannya?" tanya Agung. Memang aneh, tak ada satupun keluarga yang mengetahui jelas tentang kematian Ranti saat itu. Mbah Uti dan Abah berpendapat bahwa mereka berdua telah menemui Ranti dalam keadaan tewas dengan wajah berlumuran darah. Dan mengenai penyakitnya yaitu stroke, hal ini diperkuat karena seluruh otot Ranti saat itu mengeras. Antara satu dan yang lainnya menjadi saling tuduh. Maya menuduh bahwa di balik semua ini terdapat peran Mbah Uti dan Abah yang menginginkan harta gonogini kepemilikan Evan. Namun Mbah Uti dan Abah menuduh Agung karena hanya Agunglah yang jarang di rumah dan sering lembur kerja dengan dasar sebagai pelarian dari kesalahannya. Agung menuduh Badri karena Badrilah orang terdekat Ranti yaitu suaminya, yang menginginkan seluruh aset yang dimiliki oleh Ranti. Tak jauh berbeda dengan tuduhan Maya kepada Mbah Uti dan Abah Salim.
Kenapa kita semua jadi saling menuduh? Tanya Badri saat itu. Jika yang dikatakan Mbah Uti benar, aku jamin Mbah Utilah dibalik penyebab kematian semua ini, ucap Maya seketika. Kurang ajar, beraninya kamu menuduh mertuamu sendiri, jelas Mbah Uti. Jika bukan, mengapa lemarinya penuh darah? Bukankah itu hal yang aneh? Tanya balik Maya. Darah? Abah pun terkejut. Subuh kemarin Mbah Uti berteriak kencang dan mendapati lemarinya penuh dengan darah. Aku yakin ada sesuatu yang aneh di lemari itu. Mbah Uti langsung masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil sesuatu. Langkah Mbah Uti seperti langkah orang yang kesal karena selalu dituduh dengan tuduhan yang tidak ada faktanya. Lihat ini, aku menemukan ini di lemariku, ucap Mbah Uti sambil menunjukkan gelang emas milik Ranti. Gelang siapa itu, Mbah? Tanya Badri. Mana aku tahu, tapi aku yakin ada sesuatu di balik gelang ini, ucap Mbah Uti. Mbah Uti bersikeras untuk menjelaskan secara detail mengenai gelang itu. Tak lain dan tak bukan gelang itu merupakan milik dari Ranti yang selalu digunakannya. Aku akan memanggil seseorang untuk menyelesaikan ini semua. Aku harap orang yang kumaksud adalah benar-benar bisa membantu keraguan kita semua, jelas Badri saat itu. Seluruh keluarga sepakat untuk mengikrarkan satu sama lain terhadap orang yang dimaksud Badri itu. Hari ke-26, Badri dan Agung mengunjungi ke suatu tempat yang diyakini sebagai penyelesaian dari masalah ini. Tempat itu lumayan jauh dari rumahnya dan akses perjalanan yang kurang memadai membuat Agung dan Badri harus sabar dalam menghadapi hal itu. Sebut saja nama orang yang ditemui oleh Badri itu bernama Mbah Wanto. Badri sendiri mengenal Mbah Wanto karena namanya cukup tersohor dalam menghadapi segala permasalahan yang berbau gaib. Badri menyerahkan gelang yang diyakini milik istrinya Ranti yang telah meninggal dunia. Namun apa yang terjadi? Mbah Wanto mengatakan, gelang ini bukan milik istrimu, jelas Mbah Wanto pada Badri. Maksudnya apa, Mbah? Ini adalah milik orang lain. Maksudnya, Mbah? Tanya Badri lagi dengan bingung. Jiwa istrimu yang telah meninggal dipermainkan oleh orang lain. Orang itu tidak menyukai keluargamu karena beberapa hal. Kemungkinan karena iri dan dengki, atau karena ada dendam yang belum terbalaskan, jelas Mbah Wanto. Lalu bagaimana untuk menyelesaikan ini semua, Mbah? Bakar semua barang-barang istrimu di tempat yang berdekatan dengan awal ditemukan jasadnya. Lalu tunggu di hari ke-40 dan di hari ke-100, karena di hari itu ia akan menampakkan kembali, jelas Mbah Wanto. Baik, Mbah. Dan satu lagi, perhatikan anak-anak kalian, karena yang diincar selanjutnya adalah anak-anak kalian. Agung dan Badri mengangguk paham. Mereka berdua pun berpamitan untuk pergi dan kembali ke rumahnya untuk melaksanakan tugasnya. Tepat di jam 10 malam, Agung, Badri, Mbah Uti, Maya dan Abah serta Suci dan Evan berkumpul di dekat sumur sambil membawakan pakaian serta alat-alat kepemilikan Ranti. Pesan dari Mbah Wanto, kita harus membakar seluruh barang-barang Ranti. Semoga dengan ini diharapkan Ranti bisa tenang, ucap Badri. Badri membakar seluruh barang-barang milik Ranti. Evan yang melihat pembakaran barang-barang milik ibunya tak kuasa menahan tangis. Hal ini membuatnya bertambah kangen kepada ibunya. Evan, ucap Badri. Pah, Mama bakal datang lagi kan? Iya, Nak, senyum Badri pada Evan. Semenjak dibakarnya seluruh barang-barang milik Ranti, tak ada satupun yang meneror keluarganya. Evan dan Suci kembali bermain riang seperti biasa. Keluarga itu kembali nyaman dan tentram sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Mbah Wanto. Namun ketika di hari ke-40 sesuatu hal terjadi lagi. Tepatnya di tengah malam. Di dekat sumur terdengar suara rintihan tangis minta tolong. Suaranya terdengar oleh seluruh anggota keluarga. Alhasil seluruh anggota keluarga mendatangi tempat itu. Badri secara perlahan mendekati sosok yang diyakini Ranti itu dan kemudian berucap, Mah, udah pulang, di sini Evan baik-baik aja, ucap Badri pada sosok itu.
Dan tiba-tiba tangisan Ranti berhenti, namun kini berganti menjadi suara tawa yang menakutkan. "Badri, mundur!" teriak Mbah Uti. "Yang membunuh tubuhku akan aku bunuh," ucap Ranti sambil tertawa. Badri langsung mundur dan menyuruh seluruh keluarganya untuk memasuki rumah. "Itu bukan Mamah, Pak," ucap Evan. "Mamah nggak mungkin ngomong pakai bahasa Jawa," Evan menjelaskan lagi. Namun Badri hanya terdiam. "Badri, sebaiknya besok hari kita kunjungi Mbah Wanto lagi," ucap Agung pada Badri. Suara tawa disertai cekikikan Ranti kini bertambah kencang. "Bawa semua anak-anak masuk ke kamar. Maya di mana?" Badri kini bertanya. "Maya?" Satu keluarga terkejut akan hilangnya Maya yang secara tiba-tiba. Kemudian dari arah kamar muncul suara eraman. Suara itu tak lain dan tak bukan adalah suara dari Maya yang sedang kesurupan. Maya!" teriak Agung. Maya keluar dari arah pintu kamar depan. Agung kemudian mengejarnya. Suci yang mengetahui orang tuanya sedang kacau hanya bisa menangis. "Bah, tolong jaga anak-anak," pinta Badri pada Abah. Kemudian Badri menyusul Agung yang sedang mengejar Maya. Maya berlari menuju makam tempat Ranti dikuburkan. Lalu ia mengaruk kuburan Ranti dengan menggunakan tangannya sendiri. Maya, apa yang kamu lakukan?" teriak Agung sambil menahan tindakannya. Agung!" Badri berteriak yang melihat Agung sedang menahan Maya. "Mas, tolong tahan Maya. Dia ingin mengeruk kuburan Ranti." Badri sebisa mungkin menahan gerak tubuh Maya yang super kuat karena dikendalikan oleh sesuatu. Mati, teriak Maya sambil tertawa. "Mah, udah cukup." Namun Maya terus saja meneriakkan kata mati. Bersamaan dengan itu, Evan mengunjungi sumur. Ia masih mendapati pembakaran barang-barang milik ibunya. Entah apa yang ia pikirkan, Evan memberanikan diri untuk membuka tutup sumur yang terbuat dari papan kayu. "Mah, Mama yang tenang ya," ucap Evan sambil mendorong tutup sumur itu. Evan mengarahkan seluruh tenaganya sedikit demi sedikit, dan sumur itu kini terbuka. Kemudian tercium bau anyir dari dalam sumur itu. Sosok itu berwarna hitam dengan wajah yang tak beraturan serta di dadanya terdapat payudara yang menjulur hingga ke bawah paha. Sosok yang keluar dari sumur itu adalah Kalong Wewe. Evan mundur beberapa langkah dari sumur itu. Langkahnya amat berat. Dia tak tahu sosok apa yang berada di atas sumur yang baru saja ia buka. Payudara sosok itu tampak bergoyang-goyang kanan dan kiri mengikuti pergerakannya. Sosok itu mengarahkan tangannya ke arah mulutnya sambil berucap, "Shh." Evan tidak sempat berteriak. Sosok itu telah merangkulnya terlebih dahulu dan menutup mulut Evan dengan payudaranya yang sangat besar. Evan dengan sekejap dibawa kabur oleh sosok itu dari rumahnya. Evan diculik oleh Kalong Wewe yang keluar dari dalam sumur itu. Namun bukan hanya itu. Semua tampak baik-baik saja. Artinya kejadian itu sangat cepat hingga tak ada satupun orang yang mengetahuinya. Lain hal dengan Maya yang masih terus-menerus melawan kekangan yang dilakukan oleh Badri juga Agung. "Mah, sudah Mah, sudah. Maya, hentikan." Mati. Maya terus melawan kekangan kedua pria itu. Tanpa menunggu lama, Badri memencet ibu jari Maya sembari membaca bacaan. Hal ini membuat Maya meronta kesakitan dan berteriak histeris. Beberapa menit kemudian, Maya pingsan karena energi gaib yang memasuki tubuh Maya telah keluar dari tubuhnya. Badri juga Agung bersyukur makhluk yang berada di dalam tubuh Maya telah keluar dari dalam tubuh Maya. "Kenapa Maya mengeruk kuburan Ranti ya?" tanya Agung. "Aku rasa ini bukan perbuatan Ranti, akan tetapi ada sesuatu yang memainkan kita semua." "Maksudmu ini kiriman?" tanya Agung pada Badri.
Aku yakin itu pasti kiriman. Agung dan Badri mengangkat Maya menuju rumah. Namun hal yang tak pernah mereka ketahui benar-benar terjadi. Di dalam rumah Mbah Uti juga Abah mencari setengah mati keberadaan Evan yang menghilang. "Evan kemana?" tanya Abah. "Tadi kan ada di kamar," jawab Mbah Uti. "Tapi sekarang cuma ada Suci yang ada di tempat itu. Atau jangan-jangan sumur itu." Abah dan Mbah Uti langsung berlari menuju sumur, tempat di mana pembakaran barang-barang Ranti dileburkan dengan api. "Bah, tutup sumurnya terbuka," ucap Mbah Uti. Abah langsung berlari menuju sumur itu. Dia mendapati tutup sumur yang tergeletak begitu saja di dekat sumur. Mbah Uti menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Hal yang tidak ia inginkan kini benar-benar terjadi. Selama ini Mbah Uti menutup-nutupi sebuah fakta bahwa di dalam sumur itu terdapat kalong wewe yang telah lama bersemayam di dalamnya. "Bah, Evan di mana?" tanya Mbah Uti. "Evan gak ada di dalam sumur. Dia kemana ya? Apakah Evan yang membuka sumur ini?" tanya Abah. "Jika Evan benar-benar membuka itu, mungkin dia telah mengeluarkan sosok itu," ucap Mbah Uti. "Sosok itu? Sosok yang membunuh Ranti, kalong wewe. Kenapa kamu gak memberitahu sejak awal? Kenapa?" teriak Abah pada Mbah Uti. "Aku takut. Sosok itu merupakan sosok yang mengerikan. Dia telah meneror kami berhari-hari lamanya. Bahkan semenjak kematian Ranti, sosok itu masih mencari korban," jelas Mbak Uti. "Evan, cucuku." Tangis Abah dan Mbah Uti mendekati sumur itu. Mereka mendapati beberapa helai rambut di sekitar sumur yang mengarahkan kepada suatu tempat. "Evan masih bisa diselamatkan," ucap Mbah Uti pada Abah. "Maksudnya gimana?" "Sosok itu tidak jauh dari sini. Dia berada dari dekat sini," jelas Mbak Uti. Badri dan Agung mendatangi rumah. Mereka mendapati suasana rumah kini telah kosong. "Bah, Abah, Evan, Suci," ucap Badri. Agung kemudian meletakkan Maya di kamarnya, sedangkan Badri langsung menuju kamar Evan. Namun yang ternyata didapati hanyalah Suci yang sedang tertidur. "Evan, kamu di mana, Nak?" teriak Badri. Agung yang mendengarkan teriakan itu langsung keluar dari kamarnya. "Ada apa, Mas?" tanya Agung. "Evan gak ada." "Lah, kok bisa? Abah sama Mbak Uti kemana?" Badri kini bertanya. Namun Agung hanya menggeleng-gelengkan kepala. "Evan!" Badri seperti kesetanan. Dia mengecek seluruh kamar, ruangan lain serta gudang untuk mencari keberadaan Evan. Namun Badri mendapati sebuah percakapan mengenai Evan. "Kita harus selamatkan Evan," ucap Mbak Uti. "Selamatkan Evan?" "Badri," ucap Abah dengan lirih. "Evan kemana, Bah?" teriak Badri. "Tenang dulu, Dri, tenang," jawab Mbak Uti. "Bagaimana aku bisa tenang? Ranti telah meninggal. Lalu sekarang Evan tidak ada di rumah. Apakah kalian tidak pernah merasakan apa yang aku rasakan?" "Evan dibawa oleh kalong wewe," jelas Mbak Uti pada Badri. "Kalong wewe? Coba jelaskan, Bah." "Iya, di sumur itu terdapat kalong wewe. Maafkan Mbah yang baru cerita." "Astagfirullah, Evan." Air mata Badri berjatuhan ketika mengetahui Evan diculik oleh kalong wewe. "Evan masih bisa diselamatkan. Kita harus cepat mengatasinya," jelas Abah. "Bagaimana, Bah? Ini sudah hampir pagi. Apakah masih sempat?" tanya Badri. "Masih bisa. Aku yang akan menuju tempat Evan." "Maksudnya?" "Aku akan masuk ke dalam sarang kalong wewe itu. Karena inilah salah satu cara agar Evan bisa kembali," jelas Mbak Uti pada Badri.
Caranya bagaimana? Kemudian Mbah Uti mengajak Badri menuju kamarnya dan diikuti juga oleh Abah. Mereka kemudian melakukan persiapan untuk mengambil Evan kembali. Setelah berada di dalam kamarnya, Mbah Uti menjelaskan tentang maksudnya membawa ke kamarnya. Kalong wewe itu masih berada di sekitaran perkebunan dekat sini. Kalian berdua ajaklah seluruh warga untuk menabuh peralatan dapur sembari memanggil nama Evan. Jelas Mbah Uti pada Badri dan Abah. Agung mana? Tanya Mbah Uti. Dia sedang menjaga istrinya sama Suci. Bagus, Agung bertugas menjaga rumah ini, ucap Mbah Uti. Lalu apa tugas Mbah Uti? Tanya Badri. Aku akan menuju ke tempatnya. Lewat perjalanan batin, aku akan bertelanjang di hadapannya. Bertelanjang? Iya, benar. Bersamaan dengan kalian menabuh itu, aku akan bertelanjang di hadapan kalong wewe itu. Sebelum waktunya Evan dimandikan dan diberi makan oleh kalong wewe itu, kita harus secepatnya untuk menyelamatkan Evan. Jelas Mbah Uti panjang lebar. Dengan begitu Evan akan selamat? Tanya Badri. Perkiraannya ada 3. Pertama, Evan akan mati. Kedua, jika selamat, dia akan bisu. Hal ini disebabkan Evan memakan makanan yang diberikan oleh kalong wewe itu. Atau yang ketiga, Evan akan sakit dengan waktu yang sangat lama. Jelas Mbah Uti. Astagfirullah. Kita harus bergerak cepat sebelum Evan dimandikan dan diberi makan, ucap Mbah Uti. Abah dan Badri keluar rumah untuk mengerahkan warga agar membantunya menemukan Evan. Sedangkan Mbah Uti, tugas beratnya adalah ia harus melakukan perjalanan batin menuju tempat kalong wewe itu. Perjalanan batin yang sangat berbahaya. Jika gagal, resikonya adalah kematian. Hari ke-41 jam 1 pagi, Badri serta Abah mengerahkan warga untuk membawa peralatan dapur untuk mengelilingi kampung serta perkebunan yang berada di dekat rumahnya. Sedangkan Mbah Uti, ia telah bersiap melakukan perjalanan batin. Jiwanya telah keluar dari raganya. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai perjalanan Mbah Uti ketika melakukan perjalanan batin. Mulai dari sini sudut pandang berubah menjadi sudut pandang Mbah Uti. Mbah Uti mulai melakukan perjalanan. Dia melewati kamarnya serta bersiap untuk meninggalkan rumahnya. Mbah Uti benar-benar tengah telanjang bulat. Tak ada satupun kain yang menutupi tubuhnya. Namun perjalanan batin di sini bukanlah perjalanan raga, yang artinya raganya utuh dengan baju. Mbah Uti melewati beberapa sosok di hadapan rumahnya. Dia melihat banyak sekali sosok yang bertengger di atas rumahnya, dimulai dari kuntilanak, bahkan pocong sekalipun. Namun mereka semua hanya memandangi kelakuan aneh dari Mbah Uti. Awalnya Mbah Uti merasa merinding. Namun karena ini demi cucunya, Mbah Uti bersikeras untuk menyelesaikan tugasnya. Mbah Uti berjalan mengitari setiap rumah. Ia memperhatikan satu demi satu rumah warga. Bersamaan dengan itu, Mbah Uti mendengar suara pukulan alat-alat dapur yang benar-benar membuatnya harus cepat menemukan keberadaan Evan. Kali ini Mbah Uti sudah berada di pemakaman. Ia mendapati banyak sosok yang bertengger di atas pohon kamboja. Mata Mbah Uti terkejut ketika mendapati sosok kalong wewe sedang bertengger di pohon kamboja dekat makam Ranti. Evan? Ucap Mbah Uti. Evan sedang dipaksa untuk diberi makan. Mbah Uti langsung berlari mendekati kalong wewe itu dan menggerak-gerakkan tubuhnya. Sesekali ia menungging untuk menggagalkan rencana kalong wewe itu. Kalong wewe itu memperhatikan pergerakan Mbah Uti. Mbah Uti tampak menikmati pergerakannya. Sesekali ia menari dan melenggak-lenggokkan tubuhnya. Bunyi-bunyian yang dihasilkan dari peralatan rumah itu membuat kalong wewe terperdaya dan menjatuhkan Evan. Dan dengan seketika, makanan yang diberikan kalong wewe itu gagal dimakan oleh Evan. Mbah Uti langsung membawa tubuh Evan. Dia menghindari pergerakan dari kalong wewe itu untuk mengejarnya. Beberapa sosok yang mendapati pergerakan Mbah Uti menjadi lebih penasaran. Banyak sosok yang turun dari tempat asal mereka. Mereka yang bertengger di atas pohon kamboja secara satu persatu menuruni tempatnya dan mendekati Mbah Uti.
Jangan mendekat, ucap Mbah Uti sambil mengangkat tubuh Evan. Tubuh Evan sudah basah kuyup. Itu artinya Evan sudah diajak jalan-jalan keliling kampung dan dimandikan di atas sungai. Hal ini membuat Mbah Uti khawatir jika nantinya Evan akan sakit dengan waktu yang sangat lama. Mbah Uti langsung menggendong tubuh Evan dengan langkahnya sedikit berlari untuk mempercepat membawa jiwa Evan menuju rumah dan kembali lagi ke dalam rumah. Di sisi lain, tabuh-tabuhan yang disebabkan oleh peralatan dapur itu terus-menerus bergema. Mbah Uti bersyukur Badri dan Abah menjalankan tugasnya dengan baik. Mbah Uti pun sampai di rumahnya. Dia harus cepat kembali ke dalam raganya sebelum tabuh-tabuhan itu berhenti. Karena jika tabuhan itu berhenti, kalong wewe itu akan menuju ke tempatnya dengan sangat cepat. Begitu Mbah Uti berhasil memasuki raganya kembali, ia berhasil membawa Evan ke tempat semula. Evan ditemukan telah berada di dalam kamarnya. Dan bersamaan dengan itu juga, tiba-tiba bunyi-bunyian itu kini berhenti. Mbah Uti merasa ada sesuatu yang mengganjal. Dan dengan penasaran, dia pun menengok ke belakang rumahnya untuk mengecek keberadaan sumur yang masih terbuka. Tiba-tiba dari dalam sumur itu muncul kalong wewe yang kedua dengan tangan penuh dengan bulu yang amat lebat. Begitu juga dengan payudaranya yang menggantung di kanan dan kiri. Hal ini membuat bulu kuduk Mbah Uti bergidik. Dia pun segera berlari menuju kamar Evan dan mendapati Evan yang masih terbujur kaku di dalam kamarnya. Mbah Uti langsung menggotong tubuh Evan untuk disembunyikan di bawah tempat tidurnya sambil menutupi mulutnya. Langkah kalong wewe itu dirasakannya karena tabrakan energi yang benar-benar sangat kuat. Di dalam hati Mbah Uti membaca bacaan sebisanya. Dia ingat akan satu hal. Pikirannya tidak boleh kosong. Begitu juga jika kalong wewe itu berpapasan langsung dengan wajahnya, ia tak boleh bergerak sedikit pun. Kedatangan kalong wewe ini diawali dengan bau pandan yang sangat menyengat aromanya. Sesekali aroma itu menusuk hidung Mbah Uti yang sudah berusia lanjut. Masing-masing dari tangannya masih menutupi mulutnya dan mulut Evan. Hingga beberapa saat kemudian suara pintu terbuka dengan sendirinya. Mbah Uti merasakan energi kuat yang masuk ke dalam kamar Evan. Mbah Uti melihat dengan mata kepalanya sendiri tubuh dari kalong wewe itu sangat besar dengan kaki yang dipenuhi oleh bulu dan berwarna hitam seperti kaki serigala. Kalong wewe itu terus-menerus mengeluarkan suaranya dengan maksud agar Mbah Uti keluar dari tempat persembunyiannya. Namun tak disadari oleh Mbah Uti, kini wajah Mbah Uti dan kalong wewe itu telah berada di hadapannya. Mbah Uti jelas saja terkejut. Keringat dinginnya berceceran. Antara rasa takut dan ingin berteriak, ia tahan sekuat-kuatnya. Mbah Uti setengah mati berhadapan dengan sosok kalong wewe itu. Wajah kalong wewe itu menyentuh wajah Mbah Uti. Lidahnya menjulur panjang dan kedua tangannya memegangi tubuh Evan. Kalong wewe itu menarik secara perlahan tubuh Evan. Namun Mbah Uti menahannya agar Evan tidak diculik lagi oleh kalong wewe itu. Wajah kalong wewe itu mengeram seperti orang marah. Ekspresinya seketika berubah. Kedua tangannya menarik tubuh Evan kembali. Namun Mbah Uti menariknya kembali sembari menahan tubuh Evan. Beberapa kali mereka saling tarik-menarik tubuh Evan yang sudah melemah. Puncaknya ketika kalong wewe itu menarik dengan sekuat tenaga. Namun oleh Mbah Uti, tubuh Evan masih bisa ditahan dan kalong wewe itu gagal menarik tubuh Evan. Karena sudah cukup kesal, bersama dengan itu suara ayam berkokok bermunculan. Kalong wewe itu mundur secara perlahan sambil menatap kesal wajah Mbah Uti. Kini rencana kalong wewe itu untuk mengambil tubuh Evan berhasil digagalkan oleh Mbah Uti yang bersikeras melindungi cucunya. Evan berhasil diselamatkan. Namun sebagai gantinya, Evan menjadi sakit karena berhasil dimandikan oleh kalong wewe itu. Tubuhnya panas dengan bibir yang sudah sangat pucat. Mbah Uti menangis sejadi-jadinya ketika mendapati cucunya. Mbah Uti benar-benar payah terhadap dirinya sendiri karena tak mampu menjaga cucunya sehingga menjadi korban penculikan dari kalong wewe itu. Selepas kejadian itu, Badri dan Abah masuk ke dalam rumah. Dia mendapati Mbah Uti sedang terduduk lesu di ruang tamu. "Apa yang membuat kamu sedih, Mbah?" tanya Badri. Mbah Uti hanya terdiam. Dia menatap rona wajah Badri yang kusam dan berkeringat itu. "Mbah, kenapa?"
Tanya Badri kembali. Duduklah dulu kamu di sini. Aku ingin bicara. Kemudian Badri dan Abah duduk di kursi yang berdekatan dengan Mbah Uti. Ada apa, Mbah? Aku berhasil membawa Evan ke rumah ini. Jelas Mbah Uti. Alhamdulillah. Tapi sebagai gantinya, dia harus sakit. Sakit apa, Mbah? Kalong Wewe itu telah menyamar menjadi istrimu. Dialah yang meneror kita selama ini. Keberadaan istrimu yang disebut-sebut sering mendatangi rumah ini merupakan perwujudan lain dari Kalong Wewe itu. Evan adalah incaran kedua dari Kalong Wewe itu. Jelas Mbak Uti. Semestinya hal ini kita waspadai, agar Evan juga Suci tidak menjadi incaran selanjutnya. Aku tak tahu harus bagaimana lagi. Sumur itu harus kita tutup paten agar keberadaan Kalong Wewe itu tidak merongrong kita lagi. Namun ada satu hal yang tak aku bisa cegah dari pergerakannya. Badri dan Abah menyimak secara perlahan. Kalong Wewe itu merupakan suruhan dari orang yang membenci keluarga ini. Ketika aku melakukan perjalanan batin, terlihat banyak sekali sosok yang bertengger di rumah ini. Bukan hanya Kalong Wewe saja, namun beberapa sosok juga ikut meramaikannya. Maksudnya meramaikan rumah ini gimana, Mbah? Tanya Badri. Hal ini disebabkan gelang yang menjadi penghubung antara mereka dengan keluarga kita masih berada di dalam genggaman kita. Sebaiknya kita harus menjauhkan gelang itu atau mungkin menghancurkannya. Jelas Mbak Uti. Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Tanya Abah. Mbah Uti memegangi tangan Abah. Matanya berkaca-kaca sambil mengucapkan satu kalimat yang mengejutkan. Jika ini tidak berhasil, maka keluarga kita akan selalu diincar oleh Kalong Wewe itu.